Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan melakukan diskusi pertemuan ketiga mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1 terkait tentang sebab akibat kemunduran Kerajaan Samudra Pasai dan munculnya Kesultanan Malaka. Kepada teman-teman yang ingin memaparkan materi, dipersilakan. Perkenalkan nama saya Berli Mozari dengan NIM 210469193. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu sebab akibat dari kemundurannya Samudra Pasai kemudian yang berdirinya Kerajaan Malaka. Yang pertama yaitu sebab akibat dari kemundurannya Samudra Pasai yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang di faktor internal ini terjadinya konflik di lingkungan istana yang dimana konflik internal di lingkungan istana ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Samudra Pasai, Sultan Pasai, di mana konflik ini muncul pada abad ke-14 Masehi. Nah, yang kedua adanya munculnya pemberontakan. Nah, di mana munculnya pemberontakan ini terjadi karena pertikaian yang poin yang pertama tadi yaitu adanya konflik di lingkungan istana itu yang terjadi pertikaian itu berdampak pada munculnya pemberontakan di Samudra Pasai. Nah, pada perkembangannya juga Samudra Pasai meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka untuk memberantas pemberontakan tersebut. Dengan dia meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka, maka berhasil memadamkan sebuah pemberontakan itu. Nah, terjadinya pemberontakan itu maka berpengaruh pada kekuasaan Kesultanan Malaka di Samudra Pasai. Dengan adanya pengaruh tersebut, Samudra Pasai semakin menguat. Kesultanan Malaka di Samudra Pasai itu semakin menguat. Hal tersebut mengakibatkan asistensi Samudra Pasai di kawasan Malaka semakin melemah. Kemudian ada di faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini yang pertama yaitu terjadinya karena serangan kerajaan Majapahit. Nah, tadi saya sudah menjelaskan yang faktor internal itu ada pemberontakan, terjadi pertikaian antara keluarga istana yang berdampakkan pada munculnya pemberontakan di Samudra Pasai. Nah, di dalam pemberontak itu membuat munculnya kerajaan Kesultanan Malaka. Nah, tadi kan di pemberontakan itu Samudra Pasai meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka. Nah, dengan dia meminta bantuan tersebut, maka Kesultanan Malaka itu menjadi kuat dan melemahnya kerajaan Samudra Pasai. Nah, munculnya Kesultanan Malaka ini munculnya pada abad ke-15 Masehi yang mampu melemahkan dominasi sektor perdagangan Samudra Pasai di kawasan Selat Malaka. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari saudari. Baiklah, saya Yola Mentari dengan NIM 210469195 ingin sedikit merincikan yang dikatakan oleh saudari Werdi tadi. Memang betul runtuhnya atau mundurnya Samudra Pasai disebabkan karena masalah internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah perang antar saudara yang merebutkan kekuasaan. Perang antar saudara ini dikatakan terjadi di dalam tubuh kerajaan. Maksudnya perang saudara terjadi di lingkup kerajaan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar.
yakni kedatangan Portugis ke Nusantara yang membuat kekacauan. Akibatnya muncullah serangan dari Portugis dan kerajaan Majapahit yang mengakibatkan Samudra Pasai mengalami keruntuhan. Mungkin seperti itu kesimpulan dari sebab akibat kemunduran Samudra Pasai ada dua, yaitu internal dan eksternal. Kita lanjut ke analisis munculnya Kesultanan Malaka. Asal mula berdirinya Kesultanan Malaka berawal dari buntut serangan kerajaan Majapahit di akhir abad ke-14 yang sedang melakukan ekspansi hingga ke Singapura. Pada tahun 1377, Malaka berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit. Yang berarti di peperangan tersebut pada tahun 1377 Malaka ini berhasil bebas dari serangan Majapahit. Dan kerajaan Malaka didirikan oleh raja terakhir dari Singapura yang melarikan diri ke pesisir selat Malaka tahun 1390. Lalu dia mendirikan kerajaan Selat Malaka. Pameswara ini akhirnya mendirikan kerajaan baru di tepi Selat Malaka yang bernama Kerajaan Malaka. Namun, kenapa dia menjadi Kesultanan Malaka? Karena raja yang Pameswara tadi menuntut ilmu agama Islam. Nah, di Islam itu tidak mengenal kerajaan, namun Kesultanan Malaka. Maka dari sanalah kerajaan Malaka berubah menjadi Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Raja Pameswara. Seperti itu penyampaian dari saya kembalikan kepada Saudari Sela Sliweni. Oke, dari kedua penyampaian materi oleh Saudari Werli dan Yola Mentari dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa benar sebab akibat dari kemunduran kerajaan Samudra Pasai itu disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Di mana di faktor eksternalnya itu sebab akibat dari kemunduran kerajaan Samudra Pasai itu disebabkan oleh serangan dari Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara. Dan kita lihat dari segi faktor internal itu kemunduran kerajaan ini juga disebabkan oleh faktor internal, di mana mereka itu mengalami perang saudara di dalam kerajaan untuk perebutan kekuasaan. Sejak dari sana Samudra Pasai itu mundur dan berpengaruh dengan berpindahnya pusat perdagangan ke Pulau Bintan dan Aceh Utara. Dan pada akhirnya Samudra Pasai itu dapat ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Seperti itu penjelasan dari poin pertama, di mana sebab akibat kemunduran Samudra Pasai itu disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Kemudian untuk munculnya Kesultanan Malaka itu juga disebabkan karena pada saat itu Kesultanan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam, dan dalam perkembangan masyarakat Muslim di Malaka semakin banyak sehingga munculnya Kesultanan Malaka karena banyaknya Muslim di kawasan Malaka. Berdasarkan penjelasan Yola Mentari tadi, di mana munculnya Kesultanan Malaka itu, yaitu kerajaan Malaka itu didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Di mana para Meswara itu berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Samagi. Dan pada saat itu ia masih menganut agama Hindu, dan ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Maka dari situlah, karena kerajaan ia runtuh disebabkan oleh kerajaan Majapahit, maka ia dirikan Kesultanan Malaka. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi intinya tuh awal permulaan munculnya Kesultanan Malaka itu kan tadi tuh dikatakan kalau Samudra Pasai itu meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka.
pada pemberontakan yang terjadi pada faktor internal itu. Jadi kalau dia meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka dan pemberontak itu berhasil dipadamkan. Nah dari situlah mulainya pengaruh kekuasaan Kesultanan Malaka itu di Samudra Pasai semakin menguat. Nah dengan adanya menguatnya Kesultanan Melaka di Samudra Pasai itu, maka terjadinya pengaruh-pengaruh terhadap Kesultanan Malaka itu, maka penyebab awal munculnya itu disebabkan oleh yang dia meminta bantuan tersebut. Sekian dari saya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita telah membahas dua sebab akibat kemunduran Kesultanan Samudra Pasai dan munculnya Kesultanan Malaka. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman Werdi dan juga Sela, ini menurut pandangan kalian masing-masing, mengapa kekuasaan itu sering diperebutkan pada masa kerajaan? Salah satunya bisa kita lihat di faktor kemunduran Samudra Pasai. Mengapa tidak di segi lain seperti perebutan hasil kekayaan dari kerajaan atau lahan-lahan yang dimiliki oleh kerajaan? Mengapa harus kekuasaan yang harus diperebutkan? Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Yola. Mengapa dalam sebuah kerajaan memperebutkan kekuasaan? Nah, menurut pandangan saya, karena kekuasaan itu merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Jadi dalam kekuasaan ini, misalnya ada seorang raja. Seorang raja ini memiliki kekuasaan dalam sebuah kerajaan. Nah, di mana dia mendapat kekuasaan itu, maka dalam kekuasaan itu bisa menguasai segala hal dalam bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, Saudari Yola tadi bertanya mengapa enggak dalam perebutan kekayaan. Nah, dalam kekuasaan itu dalam kekuasaan tersebut kan sudah mencakup semuanya dalam bidang ekonomi, politik. Nah, jadi orang lebih memilih dalam perebutan kekuasaan. Sekian dari saya. Sedikit menambahkan dari jawaban Werdi, kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memerintahkan orang lain. Jadi dari kekuasaan itu kita bisa memerintahkan orang lain itu di bawah kita, gitu. Karena kekuasaan. Jadi mereka itu memperebutkan kekuasaan karena mereka ingin memerintahkan segalanya, seluruh aspek di kehidupan mereka. Saya. Bagaimana Saudari? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Baiklah, dapat disimpulkan kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini, yaitu di mana sebab akibat kemunduran Kerajaan Samudra Pasai itu disebabkan oleh faktor yang pertama yaitu faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor eksternalnya itu disebabkan oleh serangan dari Kerajaan Majapahit, dan faktor internalnya itu disebabkan oleh perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan. Berikut kesimpulan tentang munculnya Kesultanan Malaka. Dapat disimpulkan bahwa munculnya Kesultanan Malaka itu disebabkan oleh serangan dari Kerajaan Majapahit di akhir abad ke-14 yang saat itu ia sedang melakukan ekspansi hingga ke Singapura. Lalu dari situ raja terakhir Kerajaan Singapura melarikan diri hingga ke pesisir Selat Malaka pada tahun 1390. Dan pada tahun itu ia mendirikan Kesultanan Malaka. Sekian diskusi kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.